Salam. Ya, saya harap kabar kita sehat dan baik-baik semua. Pada hari ini kita akan memasuki pada pertemuan yang ke-13, 14. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ketika ada sesi, ketika ada pertemuan, kita akan mendelegasikan tugas, ya, beberapa tugas yang harus kita kerjakan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh dosa. Ya, perhatikan bahwa pengaruh dosa dalam berhubungan dengan Allah. Ya, silakan dibaca bahwa dalam hubungan dengan Allah, manusia sangat menjadi objek yang selalu berposisi salah. Dan dalam hubungan dengan Allah, dosa membawa pengaruh, menyebabkan manusia tidak layak. Ya, Yesaya mengatakan kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Jadi siapapun manusia tidak layak untuk menghadap Allah karena dosa ini. Dan oleh karena itu, dosa pula yang menjadi kendala dan halangan mengapa manusia tidak memahami kehendak Allah. Mengapa demikian? Karena dengan dosa, kemampuan untuk mengerti apa yang merupakan kehendak Allah itu menjadi tumpul pada manusia. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, tidak seorang pun yang mencari Allah di dunia ini. Alkitab, Roma khususnya menuduh kita tidak mencari Allah. Mengapa demikian? Karena ketika Allah melihat manusia, yang dilihat Allah yang ada pada manusia adalah dosa belaka, kejahatan semata. Sehingga ini mempengaruhi kesanggupan manusia dalam melakukan kehendak Allah. Apalagi di luar Kristus, bagaimana orang mengerti kehendak Allah yang sesungguhnya? Yang ada adalah kehendak agamawi, kehendak manusiawi, kehendak moralitas yang terlihat di sana. Sehingga siapa yang dengan sombongnya berkata bahwa saya mengerti kehendak Allah, saya mengerti rencana Allah, saya tidak ada. Pengaruh dosa itu menyebabkan kita tidak mungkin memahami, kita tidak mungkin mengerti kehendak Allah, kecuali Allah itu sendiri menyampaikan kepada kita, memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, saudara, dosa memiliki pengaruh bagi manusia, sehingga apapun manusia itu selalu memiliki posisi tidak benar di hadapan Allah, atau dinyatakan orang yang salah, ya. Orang yang Alkitab katakan patut dimurkai, ya. Sehingga barang siapa yang patut dimurkai, dia tidak menjadi layak di hadapan Allah. Dan dosa juga memiliki pengaruh dalam hubungan dengan Allah, sehingga kita tidak peka lagi terhadap firman Allah. Seringkali kita berjalan dalam hidup ini dengan panduan-panduan humanis, bukan panduan-panduan Alkitab. Dan seringkali orang mengabaikan apa yang dikatakan Alkitab. Dan Kennedy pernah menulis bahwa firman Allah itu terbukti dapat memberikan pertolongan bagi manusia. Dan barang siapa yang berdosa, sebenarnya dia patut untuk datang kepada Allah. Seorang yang pernah menulis Night of Gospel juga, Tuhan tanpa agama, ya, saya lupa namanya itu. Dia mengatakan juga bahwa sebenarnya agama tanpa Alkitab
itu adalah perkumpulan manusia yang sia-sia. Jadi betapa pentingnya kita sebagai orang percaya itu memiliki kepekaan terhadap firman Allah. Dan dosa memiliki pengaruh pada manusia sehingga manusia pada akhirnya tidak dapat menyelami firman Allah. Nah, ini sudah dapat dibuktikan dengan berbagai hal dalam kehidupan manusia, sehingga manusia pada akhirnya memiliki kecenderungan hati nurani yang hanya keinginan diri sendiri yang harus dituruti. Ya, bagi kita, setelah dosa kita diampuni, seharusnya kepekaan terhadap firman Allah itu ada pada saudara, sehingga hendaklah firman Allah merupakan bagian yang hari demi hari merupakan makanan yang harus kita nikmati hari demi hari. Ya, kemudian dalam hubungan dengan sesama, kita melihat bahwa di dalam dunia ini banyak terjadi konflik. Ya, peperangan, ya kita mengenal ada banyak peperangan yang terjadi. Ya. Sehingga mengapa ada konflik antar negara atau kelompok-kelompok, ya, pemusuhan antar etnis, genocide, kemudian pembunuhan massal ya terjadi di berbagai belahan dunia. Kita tahu bahwa genocide itu pernah terjadi pada tahun 70-an ya, beberapa tempat di Afrika termasuk Uganda. Kalau pernah menonton film Uganda. Dan itu konflik besar terjadi itu akibat dosa. Dalam pengertian yang real bahwa manusia memiliki konflik yang diakibatkan oleh dosa. Dan dosa ini juga menyebabkan perpecahan besar. Menyebabkan manusia tidak mungkin dapat luput dari perselisihan antar negara tersebut. Kita sudah melihat peperangan antar bangsa, dari mana kita melihat ya permusuhan-permusuhan mulai dari kerajaan-kerajaan. Semua itu diakibatkan oleh dosa. Bahwa permusuhan antara bangsa itu merupakan akibat dari dosa. Alkitab sudah menegaskan bahwa bangkitnya perselisihan atau konflik perang dunia, perang antar bangsa itu merupakan akibat dari dosa. Dosa apa yang dimaksud? Dosa iri hati, kemarahan, kebencian kepada etnis atau bangsa. Mengapa ada pembunuhan terhadap 6 juta warga Yahudi oleh Hitler? Karena Hitler sendiri dengan dosanya yang berat membenci bangsa lain. Dan ini merupakan satu bukti ya. Dan atas konflik ini manusia tidak dapat bekerja sama, sehingga negara-negara saling memblokir diri, sehingga sulit untuk bekerja sama, bermitra. Bahkan mungkin dalam kegiatan penjangkauan Injil mungkin sulit karena ada perpecahan di antara manusia. Nah, saudara-saudara, meski demikian kita dapat melihat bagaimana bangsa-bangsa ini boleh menemui persatuan di antara mereka, menemui persekutuan-persekutuan yang diakomodir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini menjamin hubungan antar bangsa itu tidak menjadi konflik yang besar. Dosa telah menyebabkan perpecahan. Dosa telah menyebabkan konflik antar manusia, antar bangsa. Kemudian eksploitasi terhadap sesama. Pada abad 17-18 ada banyak eksploitasi. Jelas itu karena dosa. Pada masa dulu eksploitasi terhadap manusia merupakan suatu bisnis dosa yang menyebabkan ada kelompok yang tertindas, ada kelompok yang menindas. Dan eksploitasi ini terus terjadi pada abad-abad sebelumnya sampai United Nations mendeklarasikan kebebasan hak asasi manusia. Dan perbudakan adalah bentuk dari eksploitasi terhadap
sesama manusia. Dalam kesimpulannya adalah perbudakan atau eksploitasi merupakan akibat dosa dalam hubungan dengan sesama. Eksploitasi ini menyebabkan kerugian di mana-mana. Ada pemberontakan, ada perang kasta, ada perang kelompok, etnis. Nah, ini dosa yang mempengaruhi hubungan dengan sesama, yang menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Dosa menyebabkan putusnya hubungan dengan sesama. Karena konflik, karena dosa, karena permusuhan, hubungan dengan sesama itu tidak harmonis. Ya, kita melihat banyak terjadi contoh, misalnya tersangka di kantor polisi dengan korban itu selalu konflik. Nah, artinya apa? Ketika dosa terjadi antara pelaku dan korban, tidak pernah terjadi yang namanya perdamaian. Arti kata, hubungan sosial itu putus secara prinsip moral, karena dosa itu mengganggu hubungan sosial manusia. Sehingga ketika tidak ada perdamaian, maka hubungan antar manusia tidak bisa diperbaiki. Dosa menyebabkan putusnya hubungan dengan sesama. Hubungan ini yang harusnya diharmoniskan ketika Kristus, maka Kristus datang dengan memberi pesan, ya, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Itu yang hendak disampaikan, yaitu damai sejahtera yang pada akhirnya membuat jalinan hubungan antar sesama manusia itu dalam kedamaian. Mari kita coba berpikir bahwa kalau damai Kristus ada pada manusia, pada kita yang sebelumnya berdosa kemudian telah menerima penebusan itu, mengapa tidak kedamaian itu menjadi jembatan untuk kita membangun hubungan yang baik dengan sesama? Tidak boleh menciptakan ketidakharmonisan, kemudian konflik moralitas antar bangsa-bangsa. Kita ingat bahwa hubungan sesama rusak pada masa dulu karena dosa. Tetapi pemulihan Kristus hendaknya menjadi satu gerakan perdamaian yang menyatukan hubungan sesama kita, antar golongan, kelompok, dan masyarakat siapapun. Nah, sehingga kita dapat melihat bagaimana kehidupan kita terjalin dengan damai, ya, baik di antara sesama kita maupun dengan orang di luar kita. Itu yang saudara perlu ketahui dalam hubungan dengan sesama. Nah, kemudian lalu bagaimana? Kopinya sudah mau habis. Kemudian dalam hubungan dengan sesama, kita melihat bukan dengan sesama, dengan diri sendiri. Terjadi konflik batin di dalam diri manusia, ya. Coba saya persilakan saudara membaca Roma pasal 7 ayat 23. Apakah sudah menemukan? Oke, mari kita baca bersama-sama kalau demikian. Sudah menemukan. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi saudara, di dalam diri manusia itu ada konflik. Ada keputusan yang dilematis dalam diri manusia ketika daging mendorong manusia untuk berbuat dosa. Pada kenyataannya, ya,
unsur rohani kita itu berkata no, tidak. Ya. Sehingga antara yang baik dan jahat ini saling bertentangan dalam diri manusia. Lakukan saja tidak masalah. Kerjakan saja tidak apa. Toh cuma sekali, toh banyak sekali kompromi yang muncul dari kedagingan manusia. Ingat Galatia mengatakan, antara keinginan daging dan keinginan roh itu saling bertentangan. Ini yang dikatakan dosa menyebabkan konflik batin yang besar dalam diri manusia, di mana manusia seringkali sulit untuk memutuskan kebenaran, melakukan kebenaran. Ya, kalau melakukan tidak benar itu tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi manusia sulit sekali untuk melakukan apa yang benar. Karena di dalam diri manusia ada konflik yang besar, konflik batin yang menyebabkan pada akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya, menjadi tawanan hukum dosa. Di situ dosa juga bekerja pada manusia. Kemudian di situ juga moralitas juga bekerja dalam diri manusia. Sehingga bagi kita yang ada di dalam Kristus, Roma pasal 12 mengatakan bagaimana? Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Korintus pasal 5. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Oleh sebab itu saudara, sama seperti Roma pasal 12, oleh karena kemurahan Allah, ya, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya. Jadi dalam hubungan dengan diri sendiri, ya, kita memiliki ada konflik batin yang besar dalam diri manusia, antara dia memutuskan apakah dia akan melakukan perbuatan tercela atau perbuatan mulia. 1 Korintus pasal 4 ayat 3 juga mengatakan kepada kita, mari kita lihat ya. 1 Korintus pasal 4. Ya, ayat 3 dikatakan demikian, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Seringkali manusia menyadari bahwa dirinya itu bersalah, dirinya itu berbuat dosa, dirinya itu mengecewakan, ya. Tetapi Rasul Paulus ingin mengajarkan satu kebenaran bahwa sekalipun diri kita ini bersalah, tetapi mengapa kita perlu menghakimi diri sendiri? Ya. Lebih baik kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang seringkali menipu diri sendiri, ya, seringkali menghakimi diri sendiri. Itu dalam hubungan dengan manusia. Pada Kejadian 3 ayat 7 sampai 8, satu hal yang ditekankan dalam Kejadian 3 itu tugas saudara yang mesti saudara kumpulkan pada hari ini yang tugas pertemuan sebelumnya. Dalam Kejadian pasal 3 jelas satu kebenaran yang menonjol di sana. Rasa malu kepada Allah karena dosa manusia itu terjadi ketika Adam berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, Kejadian menceritakan bahwa manusia akhirnya malu kepada Allah karena ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Dia memberi satu jawaban bahwa Tuhan, ya, aku telah melakukan perbuatan dosa dengan memakan buah itu. Sehingga mengapa dia bersembunyi? Karena ada rasa malu. Mengapa malu? Karena tidak menjaga kepercayaan Allah terhadap penata layanan dalam Taman Eden. Bagi segenap umat Tuhan yang percaya, satu hal yang penting di sana adalah kalau ada rasa malu dalam kesalahan, itu menunjukkan bahwa pengaruh dosa itu ada. Tetapi kalau tidak ada rasa malu, maka seseorang atau manusia itu adalah hidup dalam dosa, nyaman dalam dosa.
Kalau ada rasa malu, maka sebetulnya dia tidak nyaman dalam dosa. Oleh sebab itu, dalam hubungan dengan diri sendiri, dosa menyebabkan perasaan malu. Malu baik terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, atau terhadap sesama. Ya, di mana-mana pencuri kalau ketangkap pasti merasa malu. Ada yang malu karena berbuat salah, ada yang malu karena ketahuan. Ya, seperti itu yang terjadi. Dosa dalam hubungan dengan diri sendiri menyebabkan rasa malu. Ya. Berikutnya, dalam hubungan dengan semesta, manusia memiliki kehilangan keharmonisan dengan alam. Penebangan-penebangan pohon itu merupakan bentuk dari keharmonisan. Ya, saya kampanyekan bahwa hidup itu harus go green. Ya. Kehilangan keharmonisan dengan alam itu akibat dosa. Mengapa ada banjir? Kenapa ada erosi, kebakaran hutan? Kenapa? Karena manusia dengan alam tidak harmonis lagi. Ketika tidak harmonis, yang terjadi adalah bencana yang kita terima. Sebenarnya alam tidak pernah memberi bencana. Alam itu hanya menyeimbangkan hukum alam. Ya. Dalam alam itu ada hukum keseimbangan alam. Sehingga kalau pohon ditebang, konsekuensi logis ialah banjir, erosi, atau kebakaran hutan. Ya. Tapi kalau hutan tidak ditebang, maka hal-hal tersebut tidak pernah terjadi. Keharmonisan dengan alam itu sirna dalam kehidupan ini. Ya. Contoh seperti pada zaman dulu, ya, di sungai-sungai kita mencari ikan, nyaman, ya, kita bisa mendapatkan ikan, mendapatkan makanan dan minuman. Ya. Coba Anda renungkan apa yang menjadi kehidupan yang tidak harmonis di lingkungan saudara. Renungkan sejenak. Jika Anda sudah memikirkan, keharmonisan yang terjadi itu perlu tingkatkan. Contoh penebangan pohon itu dihindari, ya. Sebaliknya penanaman itu penting, yang merupakan wujud dari eksploitasi alam. Wujud dari membangun keharmonisan dengan alam. Berikutnya eksploitasi alam. Beberapa puluh tahun yang lalu, Kalimantan itu menjadi pulau yang terkenal dengan kekayaan alam. Tetapi kita melihat sekarang bahwa manusia mengeksploitasi alam, sehingga sejauh mata memandang yang ada di Kalimantan ini hanya kebun sawit. Ya, kebun sawit. Dan kebun sawit itu bukan milik masyarakat tapi milik perusahaan. Ini merupakan wujud eksploitasi alam. Penambangan liar, ya, peti terjadi di kampung-kampung di mana-mana, ya. Ini juga bentuk dari eksploitasi alam. Alam rusak, sungai keruh, banjir melanda. Ya. Begitu hujan lebat turun, sungai banjir. Kenapa demikian? Karena terjadinya eksploitasi terhadap alam menyebabkan alam tidak memiliki keseimbangan. Nah, yang terakhir dalam hubungan dengan waktu, saudara renungkan bahwa manusia kehilangan kekekalan di bumi, sehingga kita melihat bahwa manusia mengalami kematian, artinya manusia tidak kekal. Manusia menjalani kehidupan yang membosankan di dunia. Jadi tidak ada kekekalan yang terjadi di bumi. Kalau ada kekekalan terjadi di bumi, maka manusia akan senang selamanya di bumi. Tetapi kan tidak ada kekekalan, tidak ada yang senang. Nah,
Kekekalan itu merupakan satu kerinduan manusia sepanjang masa. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah menunjukkan jalan untuk menemukan hidup yang kekal, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Coba kita renungkan, ya. Kira-kira kekekalan seperti apa yang dimaksudkan? Entahkah itu kekekalan dalam kematian? Artinya, meskipun manusia itu eh, mati dalam neraka atau hidup dalam neraka, tapi mengalami kematian yang kekal. Tetapi kita yang percaya memiliki kehidupan yang kekal. Nah, kemudian dalam hubungan dan waktu, manusia memiliki perjuangan materialisme dan hedonisme. Faktanya adalah manusia di dunia ini berjuang mencari materi, mencari kesenangan dalam dunia. Pertanyaan saya, apakah dia dapatkan? Tidak, ya. Sehingga manusia membuat prasasti atau kenang-kenangan bagi hidupnya supaya apa? Ketika dia sudah tidak ada, orang kembali mengenang atau kembali mengingat bahwa dia pernah ada melalui prasasti, melalui menulis buku atau mendirikan bangunan atau membuat kekuasaan politis, sehingga dalam sejarah dicatat namanya pernah menjadi pemimpin politis misalnya, ya. Dalam hal itu dimaksudkan adalah perjuangan materialisme dan hedonisme manusia. Nah, saudara, itulah akibat dosa manusia dalam hubungan dengan waktu. Dan yang bagian yang terakhir, manusia hidup dalam kegelisahan. Kematian tidak ada bandingnya untuk menyadarkan manusia akan keadaannya. Ya, perhatikan, yang tidak berarti dan lemah sekali. Ya, sudah hampir 200.000 pada hari ini manusia mati karena virus corona. Artinya apa, saudara? Manusia memiliki kegelisahan. Kapan dia harus mati? Kapan dia harus pergi dari dunia ini? Ya, apa yang diperjuangkan manusia dalam hidup ini kelihatan seperti kebodohan saja. Padahal hidup ini seperti rumput, seperti bunga rumput yang mekar kemudian layu sebentar saja. Dan saudara, tanpa Kristus itu akan tidak berarti Anda tetap hidup dalam dosa. Sehingga perjuangan untuk melawan kegelisahan itu harus ditemukan di dalam Yesus Kristus. Anda bagikan, Anda beritakan kepada orang lain. Dan jika seorang mencoba menghadapi kematian dengan hati teduh, ia tidak berhasil sepenuhnya mengatasi kegelisahan ini. Semua manusia memiliki kegelisahan. Takut akan kematian menguasai manusia sampai akhirnya kepergiannya itu tidak dapat ditahan dalam dunia. Itu adalah akibat dosa. Manusia mengarungi waktu yang panjang di luar kehidupan di dunia ini dalam kekekalan nanti. Bagaimana dengan dosanya? Apakah dosanya sudah ditebus? Pastikan bahwa dosa saya dan saudara itu telah mengalami penebusan. Oleh sebab itu, saudara, untuk mengakhiri tugas dalam materi ini, saya ingin memberikan penugasan kepada saudara. Coba saudara menceritakan atau menjelaskan bagaimana eksploitasi alam, entahkah di lingkungan atau di pengamatan saudara, di mana, ya, bagaimana Anda dapat menjelaskan bahwa eksploitasi alam ini merupakan bentuk dari dosa manusia. Ya, Anda akan membuat tugas ini sebagai bentuk penugasan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Oleh sebab itu, silakan Anda mencari kemudian menceritakan
Mungkin penugasan ini bisa mungkin 3 atau 5 halaman ya, karena menyangkut tempat, menyangkut perincian kegiatan tersebut, ya. Apa saja yang hubungannya dengan dosa terhadap eksploitasi alam, ya. Saudara bisa mencarinya. Silakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.